Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Amma ba'd. Yang terhormat jajaran pengurus Yayasan Khairiyah Hasyim sebelah Jombang, ingkang sama-sama kita hormati, ingkang kita taati, yang terhormat Ibu Direktur Pondok dan Madrasah Salafiyah Syafi'iyah sebelah Jombang, Ibu Nyai Hajah Nurlaini Rahmah MPDI, yang terhormat Ketua Majelis Pengasuh Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Mahsunah Faruk, ingkang kaula hormati jajaran Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah sebelah, ingkang kaula hormati para pimpinan unit mulai dari tingkat TK, MI, MTS, dan juga Madrasah Aliyah, ingkang kaula hormati para asatidz dan ustadzat, para bapak guru dan ibu-ibu guru di semua unit di lingkungan Yayasan Khairiyah Hasyim, ingkang kaula hormati sedaya mawon ingkang rawuh di majelis menika, para wali murid, para wali santri sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirin rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ini, yang insya Allah ini adalah majelis yang dipenuhi dengan keberkahan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu. Mugi-mugi niki menjadi salah satu wasilah turunnya rahmat Allah, sehingga kula lan panjenengan sedaya, putra putri kita sedaya ditakdir oleh Allah menjadi dzurriyyatan thayyibah, putra putri yang salih salihah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, dan termasuk putra putri yang birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan ini kita peringati maulid beliau, yaitu bulan Rabiul Awal. Mugi-mugi dengan pembacaan salawat at-tibai tadi, maulid at-tibai tadi, kita semua kelak di akhirat, termasuk di padang mahsyar ini, termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu guru, para orang tua, para wali santri rahimakumullah, niki nyuwun pangapunten swanten dalem ini mulai kemarin sore itu tiba-tiba berat. Makanya tadi saya nyuwun Gus Faiz bisa memimpin istighotah, dan alhamdulillah beliau berkenan. Jadi suaranya tadi bukan karena tadi kalau dawuh beliau kan kakean konser.
Kulo angen nopo swara kulo niki. Akhirnya mawon niku kulo bahasaken niki. Nang apotik niki. Niki rada lumayan nih. Niki wonten tulisannya harus dengan resep dokter. Tiba-tiba ada resep gak apa-apa. Kulo niki rada lumayan, tapi dereng pulih. Kulo angen-angen opo swara kulo tibake ketemu Pak Hamzah niku baru eling. Oh iya, wingi kulo nembe balik, makane suarane berubah. Kulo mboten kepanggil Pak Hamzah, mboten eling lek wingi pas balik. Biasanya tiang balik yang jalan kan suaranya berubah. Niki rupane kulo nembe balik. Oh, iki nyuwun pangapunten sanget ora sedaya. Alhamdulillah. Ini insya Allah ini pertemuan yang kedua. Dan insya Allah ini lebih semangat yang hadir di Langkung Kata. Karena di pertemuan pertama kemarin sarangan kali jalan sehat yang berhadiah mobil. Wonten sing salah dia kalau ini bapak-bapak ibu yang ini. Yang saya kipas nih. Ini kipasnya kok dipasang. Alhamdulillah. Jadi ini kipasnya untuk semuanya kita sah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau mau Gus Fadi sampun dawuh, memang acara-acara semacam ini niki kelihatannya secara zahir niku ketoke sepele. Harus acara mulut doa. Memang kelihatannya sepele, kelihatannya biasa. Tapi kulo secara pribadi termasuk orang yang sangat meyakini bahwa acara seperti ini ketinggalan sepele tapi dampak dan asarnya itu luar biasa. Ada ikatan di antara kita, antara lembaga dengan panjenengan sedaya sebagai wali murid, wali santri, antara dewan guru dengan lembaga dengan panjenengan sedaya. Apalagi di acara ini tadi sudah kita mulai dengan pembacaan sholawat. Kulo yakin nek jenengan mboten hadir ten majelis ngeten iki, ndek omahe gak mungkin tibaan dhewe. Napa wonten? Nek wonten hadiah pastel nih. Mboten kulo izin mboten hadir, kulo tak tibaan piyambak mau ndek omah pahalul qiyam dhewe. Mboten tumon. Makanya begitu di sini dengan muni gak muni tapi hadir di majelis ini niki insya Allah berangkat setuju. Karena Rasulullah itu dawuh ngeten, ma'ijtama'a qaum. Ada di matan yang menyebutkan fi buyutin min buyutillah, tapi ada yang tidak menyebutkan itu. Yadhkurunallah. Di dalam majelis itu kumpul-kumpulnya kita itu mengingat Allah. Kita baca sholawat, itu memberikan sholawat kepada hadratul Rasul, ini kok perintah Allah. Lalu kita istighosah, nyuwun pitulung datang Gusti Allah. Lanjutannya apa hadis tadi? Illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, kecuali malaikat itu meliputi. Jadi malaikat itu mayungi dengan membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kados ini jangan sampai kita meremehkan. Karena barokah itu bukan ketinggal kok. Barokah tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Jenengan tinggal putra jenengan saiki cek kelas sanawiyah, kelas loro, kelas tunggal, cek biasa-biasa. Tapi nanti kalau hidupnya barokah, Allah yang menata kehidupan itu, yang secara nalar kita ini mboten nutup. Yang bahasanya orang sekarang itu bisa dikatakan di luar nur. Ini kita rawuh, pentingnya majelis-majelis. Makanya semangat jenengan rawuh majelis menika. Monggo kita ini ngaji sareng napa dawuhipun Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau ini yang menyampaikan, makanya kalau disebut mau ini kok koyo-koyo kula sing nuturi kok. Jadi nanti kita kupas dawuhipun Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ini saya mau nek kula sambi kali minum. Monggo jenengan dikali disambi karang.
Kalau paling minum dok, mboten buka pastel. Kalau buka pastel dengan tadi kesuwen. So ini kecapan kan hari-hari kan betul. Insya Allah minum mohon betul tanggung ya. Karena ini cek Quran betul garing karena balik segini sore. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun nanti dawuh kita. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun al-khamisata fatahli. Artinya ya, jadilah panjenengan niku. Ini grade-nya, levelnya ini yang tertinggi itu adalah aliman, tiang sing ngerti, tiang sing alim. Orang itu kalau ahli, kalau ngerti, itu tujuan intinya adalah muncul rasa khosyah. Rasa khosyah ini rasa takut kepada Allah. Nah, kalau orang tambah alim kok tambah terus saking pangeran, berarti ada yang salah dalam diri seseorang itu. Dan Al-Jami'us Shaghir disebutkan man izdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan. Dalam matan yang lain disebutkan walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sapa wong sing ilmune nambah tapi tambah atuh teko pangeran, tidak tambah hidayahnya, tidak tambah zuhudnya, tambah kedunya, naudzubillah, maka sesungguhnya tidak bertambah kecuali dia tambah jauh dari Allah, naudzubillah. Rasulullah dawuhun aliman, nek saged niku dadi tiyang sing alim. Kulo yakin para jenengan sedaya niki para orang tua ndak ada yang pengen semoga-moga anakku dadi wong sing biasa aja sing alim. Mboten. Kulo yakin lek wonten sing ngoten iki berarti di luar nurul. Dan saya wonten Bu Nurul, ngapa tadi kok kulo balik-balik nyebut Bu Nurul mangke jenenge Pak Sapi. Ngapa tadi Bu Nurul? Ini ketepaan, dia mohon maaf kalau ada kesamaan namanya fiktif belaka. Dan ini faktor kebetulan. Kulo yakin panjenengan sedaya mesti pengen hatta tiang sepasing alim sekalipun ku mesti pengen anake sing luwih maneh. Nah iso cok niro aku mau wonten jenengan luwih maneh. Kenapa? Agar khosyahnya ini lebih meningkat. Tapi nek wis kadung, kadang orang ini kadang-kadang ya wis kadung barang. Kadung itu gara-gara nopo waktu biar zaman nom-noman sinau nek kapate temen wayai ustaz ngaji ditinggal merem sehingga kita penu sasane niku akeh coretan-coretan mergo ngantuk. Kulo sing ngoten niku rada getun biasa. Akhirnya nopo? Sing kedua nopo? Au muta'alliman. Muta'allim niku nopo? Memang muta'alim secara bahasa, secara lughah niku artinya murid. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, muta'alim niku jadilah orang yang selalu punya semangat sebagai manusia pembelajar. Jadi kalau kita belum sampai level alim, paling tidak sampai level muta'alim, ini ada semangat untuk pembelajar. Makanya dalam hadis disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini sesuai konteks kita masing-masing. Kalau jenengan sudah jadi ibu-ibu, ya Allah aku pengen sanawiyah, aku gak patek temen daftar mana di sanawiyah, boten diterima. Nggih. Kulo biyen di SD gak patek temen bayar, daftar SD mana? Mosok SD brengos kan iki. Boncone wedi kabeh iki. Boten niku. Tapi maksudnya ada semangat untuk tetap mengupgrade diri kita. Itu kun muta'aliman, kun aliman au muta'aliman. Nah ini kerja apa? Nah abot loh ya.
Aku kok apa sih? Apa sih tadi manusia pembelajar? Manusia pembelajar itu ada yang dalam dirinya itu dia selalu ingin mengupgrade dirinya sehingga belajar tidak pernah berhenti. Dari banyak hal, belajar dari orang lain, belajar dari buku-buku, belajar dari sifat dan sikap orang lain untuk kemudian kita mengambil sikap oleh ini gak api, ini sing api, sing tak tiru, sing gak perlu tak tiru. Jadi Allah itu sudah menunjukkan banyak pembelajaran dalam ayat-ayat kauniyah. Nek muta'alim ya apa? Au mustami'an. Ini level berikutnya yang lebih rendah lagi. Wis nek angel ya wis paling gak ngrungokno. Niku mustami'. Au mustami'an, gelem ngrungokno iku wis lumayan. Tapi ternyata mustami' yang diperintahkan di dalam agama niku napa? Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan al-qaul. Qaul itu jumlahnya banyak macamnya. Ya, ada kata-katanya si A, kata-katanya Ustaz ini. Nah, lalu ada qaul yang paling tinggi, qauluhu subhanahu wa ta'ala, itu kalamullah. Terus dari qaul itu dia ikuti yang terbaik. Yang terbaik tentunya adalah kalamullah, kalamun Nabi. Jadi tidak hanya didengarkan tapi diikuti. Berarti kalau sudah mau mengikuti, sebenarnya sudah naik level menjadi muta'alim. Karena murid itu diajari sesuatu, itu tidak cukup hanya untuk faham dan mengetahui, tapi bagaimana terimplementasikan atau dipraktekkan dalam tindakan nyata. Nah, kemarin guru yang harus nyontohin kan begitu. Karena guru itu sosok yang paling ditaati oleh muridnya, paling dilihat. Apalagi di usia-usia TK dan sekolah dasar. Nek sanawiyah, kemudian ya kadang iso rotok menggo-menggo. Tapi nek arek TK niku wong tuane iso kalah. Mbok enggak kok jari guruku ngene ngoten sudah. Makanya guru itu harus di-upgrade terus. Karena murid-murid kita percaya ke panjenengan para bapak ibu guru. Mustami tadi. Orang yang mendengarkan lalu mengikuti ini tidak hanya sekedar ngeten. Kalau mustami saja itu memang levelnya itu. Ada level yang agak rendah namanya asami. Asami itu pokok tahu krungu. Itu biasanya cirinya wongnya ngeten. Merumpono ngaji maulid kan kemarin kata nggih, Bu, Pak. Ngaji iki. Mulai sing dikomentari no. Kok sampai balik-balik ini wis tahu iku. Wis bosen aku. Itu baru sami, belum mustami. Soalnya apa? Wis tahu krungu. Padahal orang kalau sudah dengar itu seharusnya menjadi evaluasi. Tapi jangan wis nglakoni apa urung. Itulah yang akan menjadikan kita menjadi baik. Sehingga naik level menjadi muta'alim, naik level menjadi alim. Karena orang alim itu tidak hanya wawasannya, tapi perilakunya. Makanya Hadratus Syekh sampai nyusun kitab ini. Wonten etikai, ada attitude-nya yang harus ditaati. Nah, al-alim itu dinisbatkan pada guru. Ya kan begitu. Al-muta'alim dinisbatnya pada murid. Walaupun ini juga secara umum. Walaupun bukan guru, orang alim ya bisa saja. Dengan kemudian alim dipraktekkan, itu bisa masuk kategori orang alim. Tapi syukur-syukur disampaikan. Kan tinggal nanti guru itu ada yang formal, ada yang non formal, ada yang informal. Terus yang berikutnya, nek nurut males, kata Rasulullah apa? Au muhibban. Muhibban di sini, ini level cinta yang belajar untuk menyenangi di sini. Jadi lewat majelis ilmu, jangan apatis dulu. Belajar nyenangi di sini. Di ruwono, so pengerti ono hikmahnya bisa kita ambil. Yang tidak boleh itu jadi yang kelima. Karena kalau yang kelima itu menjadi pembenci terhadap ilmu. Pembenci terhadap ilmu itu berarti orang ini tidak ada usaha untuk mengupgrade dirinya. Karena mengupgrade ilmu itu nanti arahnya orang ini akan bisa mengupgrade ketakwaannya. Karena rasa khasyahnya tadi kan muncul.
Ngoten para. Lah niki 4 level ini kalau saya urutkan, nek level yang tertinggi yang alim itu, nek disebut alim, itu mesti muta'alim, mesti mustami, mesti muhibban. Nek muta'alim durung mesti alim, tapi mesti kena nisori. Mustami mesti iyo, karena orang muta'alim itu harus mustami, harus muhibban. Kalau gak muhibban, gak kuat. Iya, diajak sinau di kelas, ngeliput, cinta di cepi. Ya, tapi insya Allah terpikir sampun menuangkan. Ya kecuali kalau memang butuh ketemuan ya panggilan begitu. Ibu jangan bilang kan nonton di sekolah model ketemu. Mungkin panjenengan pernah mengalami. BI loh, lo mau seudon, tapi delok kok kaya iyo. Nah, terus saya mustami, itu muhibban. Walaupun muhibban dalam level yang paling dasar. Karena muhibban yang level yang paling tinggi itu adalah itu kalau orang sudah alim itu muhib, itu betul-betul mencintai ilmu. Karena yang pun alim itu tidak akan pernah berhenti belajar. Nyono wong alim kok mandek sinau, mandek mutolaah, tidak mau belajar dari apapun, baik dari ayat-ayat kauniyah dan qauliyah, sadari itu alim itu. Mek maca alim kok. Nggih. Kasus Pak Hamzah, sing wis dokter nih, dokter kan sekolah paling dhuwur. Mantune dokter mboten wonten lho. Yang formal maksud saya. Jadi jenjang akademik yang paling tinggi ini dokter. Tapi jenengan pirsani Pak Hamzah niku mboten nate mandeg sinau, mutolaah, pengembangan, penelitian. Itu terus dilakukan. Menjauh Pak Hamzah, kalau ada kesamaan nama hanya fiktif belaka. Mandek sih. Lho kemana kini awak dewi sing durung dokter. Sing dokter sing mondok di kantor. Durung dokter secara akademis. Kok akate mandek sinau kan ngoten. Lah itu levelnya ngoten. Jadi level yang atas itu yang bawahnya mesti katut. Makanya ini kalau angen-angen. Kenapa kok dulu pemerintah itu menetapkan 22 Oktober itu hari santri. Kalau sing protes, lah kok hari kiai, lo ini lo. Nek hari santri, kiai kok mesti santri. Nek hari kiai, gak kabeh santri jadi kiai. Maka kalau disebut hari santri, sak kiai-kiai yo katut kan ngoten. Karena jiwa santri itu akan terus melekat. Jadi itu gerinya. Sama kayak orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kalau panjenengan lihat dulu kan dalam surat Fatihah kan mesti ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berilah hidayah taufik kepada kami jalan yang as-sirat al-mustaqim. Siapa itu? Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka? Ditafsirkan dalam An-Nisa, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ada 4 golongan itu. Itu yang kita ikuti. Yang pertama level yang tertinggi para nabi. Nanti di para nabi ini ada levelnya lagi. Nek nabi, ada nabi yang diangkat jadi rasul. Nek rasul mesti nabi, tapi nabi turun mesti rasul. Rasul diangkat lagi levelnya, ada namanya rasul yang ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kan begitu. Allah dawuh datang kanjeng Nabi Muhammad. Maka ulul azmi ini ada 5. Itu mesti rasul, mesti nabi, tapi tidak semua rasul ulul azmi kan ada. Dan Nabi Muhammad itu yang memiliki level tertinggi di antara para nabi, termasuk para nabi yang ulul azmi. Yang baca di surah Al-Asr ini. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka, itu Rasulullah didahulukan. Dan seterusnya. Kemudian yang diberi nikmat oleh Allah adalah Nabi. Dan Nabi yang terakhir siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Level bawahnya Siddiqin. Siddiqin itu orang-orang min auliyaillah yang betul-betul keimanannya itu kuat. Dan ada keinginan untuk mengajak orang lain menjadi baik. Tapi landasannya memang kuat. Maka siddiqin itu, para nabi itu sudah masuk kategori siddiqin. Tapi tidak semua siddiqin itu
nabi. Walaupun jumlahnya nabi itu sangat kalah. Kan tidak semuanya dikisahkan dalam Al-Quran. Minhum man qasasna alaih wa minhum man lam naqsus alaih. Terus tingkat berikutnya apa? Asyuhada. Syuhada ini mesti soleh. Yang keempat kan wassolihin. Kalau syuhada mesti soleh, tapi syuhada belum mesti siddiqin, apa mana nabi belum mesti. Dan level yang keempat adalah para as-solihin. Yang as-solihin ini harus di-upgrade untuk naik level menjadi syuhada sama siddiqin. Tapi kalau nabiin sudah tidak bisa. Karena nabi terakhir penutup para nabi adalah Hadratul Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke materi tadi. Jadi ini yang harus kita upgrade para rawuh. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jangan sampai jadi orang yang antipati terhadap ilmu. Nah nanti bentuknya bagaimana kita mencintai ilmu itu berbeda-beda, tergantung tingkat kecintaan kita terhadap ilmu. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini pengantar. Ini insya Allah mau tentang-tentang. Soalnya suara pulau ini rokok. Keluar kenangan opo hikmah suara kong ini. Akhirnya ketemu hikmah paling ngomong cekak tawa-tawa. Soalnya kayak bulan ini ketahuan ini. Bukti ini nopo ibu-ibu pas langsung kata sing kipas-kipas. Soalnya ini. Ya, alhamdulillah ini sudah disiapkan kipas. Tapi hanya untuk di sini, tidak untuk dibawa pulang. Untuk kipasnya kau mulai. Kecuali kipas ini aku sakit ikut langsung ya, manual itu. Nah ini aku bangga, karena betul diambil nih. Coba dengan pakai teknik kipasan yang terbaru, yang gerak betul kipasnya, segera wong kira-kira isi setakat. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita mulai masuk ke pengantar yang ditulis oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'allim fi ma yahtaju ilaihi al-muta'allimu fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-mu'allimu fi maqamati ta'allumi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca cepat. Nanti tinggal mana yang perlu kita kupas akan kita kupas, kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin ajma'in. Ini biasa dalam muqaddimah ini mesti hamdalah, kemudian sholawat. Jadi memuji Allah, kemudian sholawat. Itu mesti pembukaan mesti ngomong. Ini sudah aturan baku. Masih dungong ya dengan dungong. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kemudian sholawat. Tambahi al-asmaul husna baru isi dari doa. Nanti penutupnya diwali sholawat dhisik baru hamdalah. Karena ending terakhir itu di alhamdulillah. Ya. Penduduk surga itu wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, orang-orang mukmin. Wa qudiya bil haqq. Bapak niku wa ta'al malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ojo wale lek penutupe alhamdulillahnya gambar ngunci itu terakhir, tapi pembuka sama terakhir. Amma ba'd. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini ada yang menarik. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Niku setelah pembukaan, beliau ini mengutip dawuhnya Sayyidah Aisyah. Ya, riwayat Sayyidah Aisyah tentang dawuhnya Hadratul Rasul. Jadi dawuhnya Sayyidah Aisyah yang menceritakan dawuhnya Rasulullah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah dawuh. Niki kula niki mengangin-angin.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari niku Hadratus Syekh niku meletakkan hadis ini di pendahuluan. Niku wonten maksudnya. Orang kalau menulis mesti begitu. Ini kan tanggal Ustaz Hamzah Fauris nek nulis disertasi. Niku mesti sistematis. Apa iki kondek pendahuluan isine ngene. Itu mesti ada argumentasi logis. Soalnya kok cek ngene dan seterusnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menempatkan hadis ini di depan. Itu ada niat dan tujuan. Kita memang tidak bisa tanya ke beliau. Tetapi paling tidak kalau kita mau mengangen-angen, mau berpikir, jadi apa tuh? Kok ini kayak ngarep? Nopo hadis yang pertama? Jangan simak ini. Haqqul waladi ala walidihi. Haknya seorang anak yang menjadi kewajiban bagi orang tuanya. Ini judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Kita jangan mempersempit maknanya dengan mengatakan, oh ini kan hanya untuk guru dan murid. Aku kan gak mulang, aku kan gak jadi guru, gak jadi murid harus lulus. Loh kalau kita mengaca tadi, kun aliman au muta'alliman, memang secara formal kita tidak jadi murid. Tapi jangan pernah berhenti menjadi manusia pembelajar. Berarti kita ini harus siap jadi murid dimanapun. Kan waktu ini kenjirian dari sana. Ternyata yang ditulis pertama oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu bukan urusan hanya murid dengan guru atau kewajiban guru terhadap murid. Ini kewajiban orang tua terhadap anak. Soalnya apa? Soalnya saja ini kewajiban mendidik putra putri kita itu ya kewajiban orang tua. Hanya kemudian muncul lembaga-lembaga formal ini untuk membantu panjenengan, sehingga jangan sampai ada wali murid yang kemudian lepas tangan. Wah, wis sekolah membayar kok yo gak koyo ngene dadi niki yo opo sekolahane yo opo gurune. Lho sik kalah kondisi. Ini harus ada sinergi yang baik. Orang tua, guru, termasuk di situ lembaga, dan anak atau yang bersangkutan. Nah putra putri panjenengan sekolah mawon temriki, dan sekolah itu durasinya berapa jam? Di luar itu kita ini sulit sekali kadang-kadang untuk mengendalikan putra-putra kita sendiri. Karena mereka ini banyak dikendalikan oleh ini yang godaan yang luar biasa zaman sekarang ini, yaitu yang disebut dengan setan gepeng. Lu kan wajar. Ini dialami semua. Tapi kita tidak bisa kemudian berpikir begini. Wes, enak zamanku biyen toh. Wong tuane ngomong ngono. Niru Pak Harto. Biyen karo HP. Arep saya iki gak pinter-pinter, sok akan HP ini. Hati-hati kok diwalik ambil anaknya. Bu, Pak. Biyen karo HP lah sampean pinter tak repot lagi ngono. Tahu bilang. Mohon maaf. Artinya apa? Tetap harus kita sikapi dengan bijak. Inilah yang dulu pernah kita sampaikan. Awake dhewe gak ono sing pengin dadi wong tuwa, gak anake gak saleh gak ono. Tapi bagaimana kita ini mendidik anak kita sembari kita berusaha mengupgrade kesalehan kita. Caranya gimana? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamisa fatahli. Ini harus terus kita upgrade. Kok kita sudah memberi contoh, sudah mengupgrade, kok masih saja itu ujian. Manusia itu tidak lepas dari ujian. Kata kunci kalau ada ujian apa? Harap tenang ada ujian. Dengan go tambah ngerusak acara nanti. Artinya harap tenang apa? Artinya ditoto nyuwun nang pangeran. Enggak ada lagi sudah. Usaha zahir kita lakukan karena usaha batin ya Allah. Tapi ingat, jangan pernah terucap kata-kata yang buruk terhadap anak-anak kita apapun kondisinya hari ini. Ini kalau mencerita itu karena salah satu imam Masjidil Haram yang legendaris dan suaranya khas itu adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais.
Kalau saja ini badai niroaken, cuman suara kalau pas serak itu malah gak podong, malah gimana mencari potong apa gelas aku, gak podong belas. Nah suara kalau pas umpama sak durunge balik ini ngenani ya wis ngono ya Pak. Saya sukses nih dikisahkan katanya, mungkin sudah ada yang baca, sudah ada yang pernah baca. Ini kok pas di usia SD. Ini kok tambeng gak karu-karuan, tambeng yo. Ngokongnya gak karu-karuan. Sampai pernah suatu ketika wong Arab itu kan punya tradisi ikramut duyufnya kan luar biasa, memuliakan tamu. Jadi atau tamu itu disiapin model Arab lah. Tamu ini loro itu wedhuse siji. Ya awake dhewe tamu ini sak bis wedhuse separo gak ono. Ayame diakehi wedhuse mek sak iris gawe syarat. Iki sing khusus pimpinane tok ngono. Iya. Lah wong Arab mboten. Wong Arab tamune piro? Ini tradisi itu sudah dimulai sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan menjamu tamu luar biasa. Dengan luas dan kitab Qaumi Utuyan itu. Syarah yang ditulis Imam Nawawi dari Nazam apa namanya Syu'abul Iman. Karena Nabi Ibrahim itu pernah menjamu tamu, itu yang digambarkan di surat Al-Dhariyat itu. Kedatangan tamu, ternyata tamunya itu malaikat. Tidak mau makan, malaikat kan tidak butuh makan. Jadi tamu itu mampir ketika mau ke kaumnya Nabi Lut, mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Mampir ke situ disuguhi maem, nggak kerasa maem. Terus malaikat itu memberi kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan diberi momongan lagi, yang itu Nabi Ishak. Beliau sudah usia wakilah 106 tahun ketika itu. Memang umurnya orang dulu panjang-panjang, tapi tetap 100 tahun itu ya dianggap sudah tua. Makanya Sayyidah Sarah itu mengatakan apa namanya, wahada ba'li syaikho, ini suamiku sudah tua ini, masa punya anak. Tapi kan kemudian tetap karena Allah yang berkehendak ya tetap punya anak. Saya kembali ke nyubui tamu. Akhirnya di rumahnya Syekh Sudais ini, ketika itu masih kecil, belum jadi syekh, itu sudah siap makanan itu. Lah kok tiba arek cilik sing jenenge Sudais ini, Abdurrahman As-Sudais ini, moro-moro dulingan wedi itu disiramno di dunia. Nah, ini isyarat ini sudah harus segera turun. Kan sabotase itu bentuknya macam-macam. Ini mungkin mandi tuh mana jenengan ini. Dan mari. Akhirnya bangun. Guyon. Akhirnya saya sudah sering itu bayangkan, coba bayangkan posisi jenengan, umpama saya saja. Awal dhewe siap, masakan wis siap, tamune kate rawuh, tiba-tiba dikei wedi. Kan tidak mungkin disuguhkan. Kira-kira jenengan nopo sing dilakoni? Wah, gak duwe tur. Wis diajar anake. Tapi ibunya, apa yang dilakukan ibunya? Saya Sudais dimarahi suruh keluar, tapi dia tidak main kasar. Roh itu metua. Kun imam al-haramain. Jadi ibunya itu marah, tapi yang terucap itu tetap menjaga ucapan yang baik. Dan dia awakmu itu imam di haramain, nek Mekah yang Madinah. Itu doa ibu dalam kondisi marah. Akhirnya apa yang terjadi? Syekh Sudais itu usia 20 tahun, usia yang termuda ketika itu, diangkat sebagai imam Masjidil Haram. Sampai sekarang beliau menjadi kepala imam, karena sudah senior sekarang. Kalau dulu junior, sekarang sudah junior. Sekarang sudah senior. Sekarang menjadi pemimpin atau imam, kepala imam di Masjidil Haram. Beliau seorang qadhi, seorang hakim, seorang dosen, doktor, profesor. Nah begitu oleh ibu ketika marah. Maka mari, ya saya ini juga orang tua, saya juga berusaha, saya juga latihan. Karena ini apa tuh? Ketika anak-anak kita menggoda, gudono kok nemen, maka pandanglah anak-anak kita dengan pandangan kasih sayang, sehingga yang muncul itu doa-doa baik. Dan syukur-syukur kalau kita mau introspeksi. Ojo-ojo anakku ini, aku yo ini. Ya kan begitu. Sehingga kita muncul introspeksi, tidak nyalakan anak. Karena anak ini apa asalnya kok enak ya. Anak itu asalnya maaf. Anak itu ya tidak atur kok jalan rame. Ngoten.
Wah ini sudah yang dokter sudah meng-ACC terus katanya. Berarti sudah lulus ujian kualifikasi. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi begini, kembali lagi ke yang tadi. Tanggung jawab pendidikan anak itu yakin itu aslinya ada pada orang tua. Cuma kita ini minta tolong. Tapi nitipno anak itu gak kaya nitipno sepeda. Iya. Lah sepeda nanti nitipno stasiun, gak diimi blas ono apa tanggung jawab sing dititipi. Mulai bayar larang, mulai hilang kudu ngene. Nek terjadi kerusakan, ini. Mama ada aturan. Lah nitip anak nggak bisa, nitip ditinggal plus, gak dinaikkan plus mboten saged. Ya kudu disambangin. Sambangan sing paling penting, sambangan batin dari orang tua. Jangan sampai nitipkan anak di pondok, nitipkan anak di sekolah, kemudian titip kok bayar SPP. SPP ya penting. Apa mana gak bayar SPP tambah nemen. Wes titip dongong gak bayar alot kan repot ini ya Allah. Dan ini kok juga barokah yang tidak terlihat loh. Dengan umpama ya Bismillah ya Allah, ini gaya pendidikan anakku. Ini kurang anak ilmu cepat masuk. Jangan sampai kita itu keliru skala prioritas. Nggak tuku perkakas, saja ini gak pakai mendesak, hanya kepingin toh. Tuku golek-golek no. Tapi lah kayak anak, SPP muda 5.000 wae. Mau sekolah gini paling larang, kono harus bayar. Ya Allah Pak, Bu. Ini loh untuk putra jenengan. Tapi itu pun kalau jenengan hitung dengan kalkulasi, mohon maaf nih, bukan bermaksud membandingkan. Kalau lagi nyanyian kan harus dibanding-bandingkan. Karena ini kalau kias, ini nggak memenuhi syarat saja. Cuma sekedar gambaran bawah. Awalnya titip sepeda di stasiun, umpama pada lunga, Surabaya belum dino. Imangane kok tekone bengi, numpak angkot angel, gojek yo angel. Sepeda titip di stasiun. Per hari bener. Kak Rogo saat ini pinter, paham sih? 5.000 sedino. 10 dino pinter. Saya ketahui. Sedino. 10 dino. 30 dino sak bulan. 150 niku sepeda gak duwe perasaan. Ya mek dijogo. Sing jogo ya mek meneng-meneng tok ditinggal HP-an gak apa-apa. Tapi lek murid putra jenengan dititipkan mriki teng kelas, nopo sakit gurune kemudian ditinggal. Wis sinau dhewe, aku nunggu ning jaba ae. Wong ibumu bapakmu nitip sepeda, kan mboten sami. Niku cek diulangi pelajaran iki sing gak iso gurune telaten iki ngene lho oh gini terus mulai ada perubahan wong tua seneng itu sakjane nek diukur kalau yang jenengan keluarkan untuk biaya pendidikan iku ambil maremi api yang disebut dengan qurrata ain niku gak sumbut. Terus tanah bismillah, ojo abot. Karena nek abot ngetokno, kuwatir nanti ilmu abot masuk ke putra putri panjenengan. Nah, makanya ini Hadratus Tsani mengingatkan hakul waladi ala walidi. Napa niku wonten 3. Yang pertama, an yuhsina isma. Jadi kewajiban orang tua yang dadi hak anak itu yang pertama memperbagus namanya. Arek cilik pas lahir niku jenengan kayak jeneng opo wae gak bakal protes. Mboten sakit protes, tapi nek gede kok ngeluh. Sakjane jeneng kuwi opo sing karepe wong tuaku piye? Opo sih artine? Ono arek cilik pas lahir dijenengno Rojim. Niku tirosis sejarah iku teng gempol niku, tongone dikrip itu. Ono biyen jenenge Rojim. Dielingno gak kena. Napa jenenge Rojim? Ono di Quran kok. Padahal gak kabeh
wis dari Quran iku lan rajim mensifati setan a'udzubillahi minasyaitonir. Arek gak protes. Tapi gue lagi gede yang bengong. Makanya orang gede itu kemudian diganti namanya, tapi sulit merubah akte kelahiran. Paling panggilannya tok yang berubah. Makanya ini harus belajar orang tua. Apa sih jeneng arek sing apik itu? Monggo bahasa Arab monggo. Saat ini kan zamannya bahasa gabung-gabungan itu macam-macam. Kalau bahasa Latin. Bahasa Latin sing angel. Soalnya mesti kudu ditulis nyambung. Karena aku jadi kalau saya alih dengan tulis Latin kan disambung. Itu gak oleh ditulis huruf balok, harus nyambung. Soalnya namanya bahasa Latin. Jangan kasih itu nggak ibu-ibu. Dengan pelajaran tulis halus itu menulis Latin, kamu disambung. Monggo bahasa apapun boleh, tapi sing apik. Terus kita di dalam Islam namanya itu mengandung doa kata Rasulullah. Beda dengan orang Barat. Kalau orang Barat itu ada salah satu sastrawan terkenal, William Shakespeare itu pernah mengatakan begini, apa arti sebuah nama? Karena dalam tradisi Barat nama itu hanya label saja. Tapi kalau dalam Islam nama itu melabeli, di situ ada harapan. Makanya muncul anak dinamakan nama kiai-kiai, nama ulama-ulama, atau nama orang. Ini tafaulan. Biar anak ini tumbuh seperti ini, tumbuh seperti ini kan begitu. Jadi jangan hanya sekedar nama, tapi harus an-yuhsina ismahu. Ini kewajiban orang tua. Kita lihat di Al-Quran itu, nama itu memiliki sebuah arti yang luar biasa, sekaligus ada tindak lanjut dari nama yang baik itu. Surah Ali Imran, kisah mengenai keluarga Imran. Kan Alu Imran itu maknanya keluarga Imran. Kata tiang sing salah kaprah, bukan di sini, bukan wali santri sebelah, di luar sana dibaca Al Imran, dikira kodome Al Liani. Akeh wong ngoten bangsa. Al Imran. Terus surat sing gak ada Al dikai Al, surah Al Quraisy, lapo dikai Al barang. Surah kemana? Al-Hud. Lah apa Hud ya Hud gak usah Al. Karena itu nama. Surah Quraisy. Kalau ada Al-nya nanti beda lagi kalau nisbat ya. Al-Quraisy kan beda lagi. Yang suku yang bangsa Quraisy kan beda lagi. Surat Ali Imran itu menceritakan teladan dari keluarga Imran. Allah tahu. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Imrana alal alam. Oh ada yang kurang ya, wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alam. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran itu memilih untuk dijadikan contoh ini dibanding keluarga yang lain, dibanding yang lain. Ulama tafsir masuk menafsirkan begini. Loh, kenapa Rasulullah Muhammad tidak disebut di situ? Karena yang disebut 4. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ada pendapat yang mengatakan begini. Ini Allah memilih mereka menjadi contoh. Itu sesuai dengan masanya. Kalau masanya Adam, maka Adam itulah yang jadi rujukan, contoh yang harus kita tiru. Masanya Nuh, maka Nuh yang jadi rujukan. Ibrahim, ini Ibrahim menjadi rujukan, termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Makanya dalam surat Al-Mumtahanah Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Al-ayat. Cerita rincinya nanti nunggu sholat Idul Adha. Nanti sholat sampai saya ada cerita tentang itu. Cuma kita tidak pernah titen, karena kita jangan-jangan tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran, atau belum menjadi muta'alliman gitu. Wa ala Imran dan keluarga Imran itu pada masanya.
Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan begini, sesungguhnya Ibrahim itu kan kakek moyangnya Rasulullah Muhammad. Maka ketika disebut wa ala Ibrahim, itu termasuk garis keturunan yang benar. Itu adalah Rasulullah, dan itu teladan kita. Allah memilih, innallaha astafa. Nah sekarang kita masuk ke Alu Imron, keluarga Imron. Imron itu istrinya namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Makanya panjenengan dulu, ini saya pernah dapat amalan dari Al-Mukarram Yai Takim, Pak Mustaqim, itu kan ada Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi'idnil malikil ma'mur. Itu untuk proses persalinan. Insya Allah kalau ibu-ibu yang doa itu mandi. Saya sudah coba, tiba gak mandi, malah membesar. 3 bulan setengah. Hanya itu rumahnya 2 bulan Pak Hamzah. Nah, Maryam, Sayyidah Maryam itu putra atau putri dari Sayyidah Hannah. Imron dan Hannah itu orang yang taat beribadah kepada Allah, solih secara individu, solih secara sosial. Hakim, nggak apa-apa jangan di sini. Sebenarnya kali kalau Pak Hakim kan kok mendengar dengar. Nanti kalau pada akan nanti dengan pun Pak Hakim, Insya Allah kasih semuanya. Ya Pak Hakim tolak-tolak untuk salah tingkat itulah ibu-ibu mana. Kebetulan Pak Hakim lapor. Tiba sing garis salah tingkat untuk ibu-ibu, Ibu Ida, mana Bu Ida, mana Bu Ida. Betul apa Pak Hakim? Aman gitu. Kita lanjut. Ini balik-balik. Imron dengan Hannah itu termasuk keluarga yang taat kepada Allah. Ini masih saudara dengan Zakaria, Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria itu kan sudah berkhidmat di Baitul Maqdis. Nah, Imron ini sama Hannah itu bertekad begini. Terus Bu, engkau anak saya di juru kandungan ini, kita serahkan ke Baitul Maqdis agar dia menjadi orang yang taat dan melayani umat, soleh secara individu, soleh secara sosial, biar khidmah di Baitul Maqdis. Zaman itu orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis itu ya rata-rata ya laki-laki, tidak ada perempuan. Karena sudah nazar, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kan begitu doanya. Ternyata ketika lahir, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Begitu merocol lahir, lu kok wedok. Tidak sesuai ekspektasi. Hidup itu biasa, tidak sesuai ekspektasi. Itulah ujian bagi kita. Ashkur am akfur, kan apa? Apakah kita tetap bersyukur ataukah kita ingkar nikmat? Nah, itu mesti 2 hal itu. Tapi manusia harus punya rancangan, punya rencana, punya perhitungan. Itu wajib, itu namanya ikhtiar. Tapi kok gak sesuai, itu sudah urusan Tuhan. Nah, urusan janda itu kan urusannya Tuhan. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Zaman dulu dari muter USG 10 dimensi belum ada. Saat ini sudah ada USG. Itu saja kadang-kadang masih lahir gak podo, harus disiapi. Tuku sing ping-ping wae tiba lahir lanang. Wah, bapak wis kadung digahekno saken arek. Itu biyen kan USG niku. Akhirnya lahir wedok. Tapi ternyata apa? Memang secara naluri manusiawi ada sedikit kekecewaan, tapi langsung karena keimanannya langsung dia ingat sudah, ini takdir, ini sudah ketentuan Tuhan. Sempat
Hannah itu mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Lanang gak padha karo wedok, gak iso khidmah di Baitul Maqdis. Sudahlah, karena lahir perempuan, maka kewajiban yang pertama ini memberi nama yang baik. Apa kata Sayyidah Hannah? Wa inni sammaituha Maryam. Sesungguhnya aku menamai bayi perempuan ini dengan nama Maryam. Maryam itu wakila, katanya itu bahasa Ibrani. Yang bahasa Arabnya itu adalah abidah, orang perempuan yang taat beribadah. Itu Maryam. Sehingga dalam nama itu mengandung doa. Kan begitu. Lanjutannya yang menarik itu. Namanya mengandung doa, tapi tekadnya orang tua yang namanya Imran dengan Hannah ini lanjutannya apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, kula berharap anak ini menjadi ahli ibadah, sekaligus saya memohon perlindungan kepadamu untuk melindungi anak ini. Tidak hanya dia, tapi sampai keturunannya minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang dengan perso. Orang itu untuk menjaga dirinya dari godaan setan harus tahu rambu-rambu agama. Nilainya ada di situ. Nggak cukup hanya doa, terus tak dongakno, terus anaknya gak tahu dirui TPQ, gak tahu melok ngaji, gak tahu diulangi, gak di sekolah nomor sebelah, ngomong gitu. Terus pokoknya dasar agamanya tidak ada. Bagaimana mungkin anak ini akan tumbuh yang bisa menjaga dirinya saja tidak bisa, apalagi kemudian keturunannya. Karena yang menjaga kita semua adalah agama ini. Agama itu seharusnya memang menjaga kita. Makanya tadi di awal sudah saya sampaikan, nek ono wong ilmu ini nambah, belajar agama ini nambah, kok tambah rusak. Ini ada yang salah dengan orang ini. Tutu agamane sing keliru mboten. Kan mboten. Begitu. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau secara zahir orang tua bisa memenuhi, tapi yang bisa menjaga dirinya ya dia, dimanapun dia berada. Iya nek bayi dengan gowo diamankan, mulai pelayon, mulai kelas sanawiyah, SMP, SMA, usia-usia itu, masuk sakit dengan wes kamu pulang sekolah di rumah tak kunci dari luar. Dia bengok-bengok, Bu. Pak, ini berarti inilah pondasi yang harus kita tanamkan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan pelajaran itu bisa kita ambil dari kisah Maryam yang oleh orang tuanya sudah diprotek, tapi bukan protek secara fisik, tapi yang paling inti itu di sini. Akhirnya terbukti. Orang kita ini kan di tradisi kita itu sangat baik sekali yang ditinggalkan oleh orang-orang tua kita, termasuk oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita. Proses kehamilan anak usia 120 hari masuk 4 bulan. Itu kan biasanya dibacakan surah Yusuf dan surah Maryam. Mungkin apa mungkin? Biasanya nanti sama ibu-ibu moco sareng surat Yusuf. Itu biasanya kalau ditanya, Bu, apa diwawa surat Yusuf kali surat Maryam? Itu jawabannya ngeten. Diwaca Yusuf nek lanang cek ganteng koyo Nabi Yusuf, nek wedok cek ayu koyo Sayyidah Maryam. Ini Sophie sudah teriak-teriak, Sophie. Jangan ada balik-balik sofa-sofi aja kok numpak jet pribadi nang Amerika. Mohon maaf. Lola streaming rata wedi guyone. Mbok marono Intel. Yang tak paham Safawar sih Intel sawangane itu. Guyon. Kita lanjutkan. Untuk ini kita konsen kalau sofi, dan check out. Kita akan check out. Nanti kita check out yang siap nih. Nanti kita check out damel iki mawon. Ini satu dapat sakit damel check out.
Jadi kita check out dari dunia, check in menuju surga. Tapi kapan-kapan mau orang betul ke susu toh. Itu saya ini. Kapan-kapan. Seperti tiketnya saya digolek. Kita lanjutkan. Ini kalau hanya kita pahami secara zahir, mek ganteng wajahnya, ayu praene kaya apa? Ibu-ibu sing ayu, sing anake ayu. Ayu niku aja lali, nek ayu wedake kudu sari ayu. Lek manis wedake kudu sari manis. Gak usah sing aneh-aneh sing larang-larang itu. Ya standar lah, tetap dirawat. Tapi bukan untuk yang lain. Tapi kalau untuk bapak-bapaknya, untuk suami-suami yang sah. Nah, kalau hanya difahami begitu, betapa banyak orang yang secara fisik ganteng gagah, tapi perilakunya kayak setan. Kira-kira dari masyarakat ya, orang akan menilai begini, ini tidak benar ini. Soalnya nyara itu ganteng, tapi kelakuannya kayak ngono. Orang tidak akan memandang dengan pandangan respek, nggak muncul. Ternyata kalau saya memahami, lah di wacana Maryam kali Yusuf itu cek ganteng dan ayu, akhlak batiniahnya nih loh. Kok tahu apa itu? Jangan ke sana. Ini pernah saya sampaikan di majelis yang lain. Lek surat Yusuf dan Maryam itu, dua-duanya itu ada kisah tentang godaan terberat bagi manusia. Apa itu? Godaan lawan jenis. Uang itu selama dia urip, godaan itu kalau kita tidak bisa ngerem, tidak ada benteng agama yang kita implementasikan, itu berbahaya. Makanya saat ini bu, ya Allah, lihat dulu TikTok itu, artis selingkuh, sehingga artis suami menggerebek istrinya. Turun mana berita pojok apa JTV pojok kampung. Waduh, hati-hati. Memang kita dengan saya dengan jenengan tidak ada yang jamin, tapi paling tidak kita dengan mengupgrade tadi itu kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Niki muga-muga kula panjenengan dijogo sampai kula panjenengan ngadeg teng Gusti Allah. Ini soal urusan sing abot. Jadi orang berbuat dosa zina itu tidak hanya yang belum menikah, yang sudah menikah dikata. Tentu, masya Allah, merusak pikiran generasi sekarang. Selingkuh itu indah. Ini kok Pak Munir naik malas selingkuh sampai teko oma terngiang-ngiang. Selingkuh indah. Oh iyo. Apa tuh Pak Munir? Kalau saya jadi kata ngocok beliau lupa peti. Kalau Tuhan beri ngosip tak ikut nyokro ini. Apa tuh Pak Munir? Kuyon ini. Jadi banyak propaganda yang itu tidak kita sadari itu merasuk di diri kita. Dengan adalah berita, yang ngono ya berita yang ngono kadang-kadang. Misalnya seperti ya Allah mengupgrade diri kita masing-masing, menjaga diri kita masing-masing. Makanya pernikahan itu tidak hanya Allah menganugerahkan mawaddah warahmah, tapi amanah. Lo amanahnya berat ini. Sampai satu-satunya ibadah. Ini ibadah terpanjang dan ibadah itu ditautkan dengan Allah mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini pernikahan. Karena kalau kita tidak bisa jaga ini, dampaknya luas. Anak-anak kita jadi korban. Terus saya setuju. Para suami bagaimana harus berbuat baik pada istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jelas. Pas akad dia, mantep kabeh, bahkan akad sama orang nangis barang. Mari kadang-kadang lali mesti. Nangis. Sama nih pokok nangis. Iya iki sing tantene iki kebiyen. Waduh. Kembali ke materi. Jenengan tulisan surat Yusuf. Nabi Yusuf itu punya karakter yang baik. Secara fisik ganteng, tapi diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Berat. Diiring, dibuang. Makanya mau dibunuh itu. Tapi kemudian ada yang usul, jangan dibunuh. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Ojo dipateni. Singkat cerita dibuanglah ke sumur Tuhan. Lalu datanglah kafilah dagang diuntas, dijual ke Al-Aziz, Al-Menteri.
Al-Aziz rupanya tidak punya anak. Terus Al-Aziz sering keluar kota, terus di omai dianggap kayak anak. Tiba-tiba di omah ada sosok istri yang rindu terhadap suami. Karena istri ini jarang dikunjungi oleh suaminya. Akhirnya apa? Saya jadi kalau cerita ini ada cilik-cilik ya, tapi insya Allah terpaham. Saya khawatir nanti ini masuk di dalam benaknya kok dewasa sebelum waktunya. Baru-baru kan daftar TK harus dewasa. Wah, kegawat itu. Karena mengikuti mazhabnya Pak Munir. Kamu tahu? Mohon maaf. Kembali ke mana? Bisnis kuya mau deh, mau tawan. Lanjut. Singkat cerita ini. Yusuf di situ, Zulaikha kesempatan. Aku sumpah kakak pedok bojoku cari wedok ngono. Kemarin Yusuf ini tampilannya itu lebih meyakinkan dibanding suaminya. Wah ini berondong. Singkat cerita, apa kata Al-Quran? وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Zulaikha itu menyerang dengan 3 strategi. Rawadat itu mulai dari cara penampilannya dan cara bicaranya itu sudah mengundang. Ya apa Cik Yusuf itu tertarik. Biasanya mau itu penyakitnya kadang kayak gini. Hati-hati. Kalau itu berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram jenengan, bukan suami jenengan. Maksudnya terkoncol di tempat kerja. Mau sampai gebuk-gebuk. Aduh, hati-hati. Kebakaran besar itu mesti dimulai dari hal yang kecil. Kadang konsumen di akhir tadi gede. Sampai teman wong selingkuh sing moro-moro langsung, ayo selingkuh yuk, ayo, gak mungkin. Mesti proses WA dhisik. Penjauh Mugi-mugi yang sepat wali santri ini tidak ada yang begitu. Umpama segera hentikan. Itu nanti ada sesi khusus. Kita lanjutkan. Terus ngeten. Akhirnya warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Strategi yang kedua, wa ghallaqatil abwab. Zulaikha itu menutup semua pintu yang ada. Ghallaqah, ini kalau dalam kajian tasrif, sebelah ini yang terkenal tasrif ini. Ini wala wazni fa'ala niku menunjukkan keterulangan. Ada makna litikror. Berarti maknanya bisa satu pintu dikunci berulang kali untuk memastikan. Atau dengan yang kunci pintu, kunci gerbang, atau kunci pintu kamar, ya. Boleh suruh karo sopo, anaknya dicoba, dicek mana kan terus kunci entah turun. Kuatirin kok moro-moro, wah ini mikir mati di sana. Biar. Ini luar biasa sebelah ini. Jadi lembaga sensornya, mic-nya itu jadi lembaga sensor. Wagolnakotil abwab, ini kok ditutup semua. Jadi satu pintu dipastikan dikunci berkali-kali, atau memang pintunya banyak dikunci berkali-kali. Terakhir strateginya sudah steril, tidak ada orang, hanya tinggal berdua tok. Baru terus terang Zulaikha mengatakan waqal haitala, atau dalam qiraat yang lain dibaca hitalak itu sini dong, aku udah siap nih. Mama ibu-ibu ini cerita. Apa jawab Nabi Yusuf? Qala ma'adallah. Karena strateginya 3, jawabannya 3. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Itu apa? Dari godaan yang pertama tadi, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Yusuf mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Berarti pondasi agamanya kuat. Bayangkan, ini bukan memulai yang masih banyak orang terus boleh tempat sepi. Ini sudah sepi, tidak ada orang, tapi masih punya benteng yang kokoh.
Itulah yang dalam hadis disebutkan termasuk salah satu di antara 7 golongan yang mendapat naungan ketika nanti yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu kan ada kisah. Termasuk ada kisah kalau dengan baca tentang tawasul itu. Yang pintu gua terbuka, itu kan ada orang kedua itu, orang yang pertama kan dia birrul walidain. Orang yang kedua, dia tidak jadi melakukan zina karena ingat Allah, padahal tinggal eksekusinya. Wes enggak usah dijelaskan eksekusinya. Itu dia lari, itu menjadi tawasul wasilah. Ya Allah, saya pernah melakukan amal soleh, saya sudah hampir berzina dengan sepupu saya, ya. Kemudian saya lari karena ingat panjenengan. Itu menjadi pembuka pintu gua. Yang kedua, mandi. Terus qala ma'adha innahu rabbi ahsana mathwaya. Apa kata Yusuf? Sesungguhnya dia, yaitu Al-Aziz, itu tuanku, dia sudah memperlakukan aku dengan baik. Masa saya mau mengkhianati tuanku yang sudah ngeramut saya? Itu konteksnya begitu. Berarti pesannya, pertama keimanan kuat. Yang kedua, orang itu harus tahu berterima kasih termasuk kepada siapapun. Jangan sampai mengkhianati. Umpama seorang istri, naudzubillah, kalau mau mengkhianati suaminya, ini mau bagaimana perjuangannya dulu. Suami mau mengkhianati istrinya, elek. Ya Allah, biar awal dia bodoh-bodoh jadi tukang pom bensin. Apa itu? Mulai dari nol ya. Podo-podo babat awas bareng kok saiki wis sugih terus lali khianat. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Yang ketiga itu jawaban dari Haytalan, eksekusi tadi. Kenapa? Kalau sampai eksekusi berarti zalim. Karena zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wah, gak halal kok digarap. Maka Yusuf mengatakan innahu la yuflihu zalimun. Sungguh innahu, gunya ini pemirsaan, la yuflihu zalimun, tidak beruntung orang-orang yang zalim. Jadi kita medsos ini orang yang naudzubillah ini, ya Allah saya menjelaskan ini betul. Karena itu ujian di setiap masa manusia pasti ada ujian itu. Dulu zaman Yusuf udah begitu, Zulaikha mau selingkuh kan, saya kita bawa di TikTok, penggerbekan tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau orang kemudian meninggalkan pasangan yang sah tanpa ada uzur atau sebab-sebab yang syar'i yang bisa dibenarkan oleh syariat, gara-gara dia selingkuh, kemudian dia menikah dengan selingkuhannya, itu biasanya itu mek koyok-koyok itu indah. Tapi nanti kalau sudah nikah, tidak lama muncul lagi masalah. Kalau mari nih, ojo coba lagi. Ya. Innahu la yuflihu. Berarti apa pesannya? Berarti kalau anak dibacakan surat Yusuf, itu berarti pesannya arah iki cek kuat melindungi dirinya, dilindungi oleh Allah karena punya keimanan yang kokoh, termasuk pada godaan yang sangat besar, yaitu dari lawan jenis. Soalnya godaan berat itu Yusuf. Makanya lanjutannya ayatnya kan begini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Itu kadang-kadang orang salah wakafnya, akhirnya persepsinya jadi keliru. Wakafnya nggak tahu. Walaqad hammat bihi. Lek kula lebih setuju wakaf. Mboten disambung. Karena kalau disambung persepsinya beda. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Maknanya jadi begini. Sungguh Zulaikha itu punya karep kepada Yusuf dan Yusuf punya karep yang sama. Ini akan merendahkan dan menjatuhkan derajatnya Nabi Yusuf. Padahal yang benar gimana? Walaqad hammat bihi. Zulaikha itu duwe karep nemen untuk bisa menguasai Yusuf. Tapi wahamma biha, sedangkan Yusuf itu juga punya kerentek. Ini harus disambung dengan lanjutannya. Laula arra'a burhana rabbi. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhan. Kesimpulannya kan, karena Yusuf melihat tanda dari Tuhannya, jangankan berbuat, kerentek saja tidak muncul untuk bisa berhubungan dengan Zulaikha. Kerenteknya itu tidak muncul.
karena dia melihat tanda dari Tuhannya. Saya cari analogi persamaan. Ada murid kita, murid pas sekolah dia tidak masuk. Sejak pagi itu hujan sangat lebat. Hujan kan lebat terus. Tiba-tiba murid ini WA wali kelas, Bapak, Ibu, Ustaz, Ustazah, mohon maaf, saya tidak masuk kelas. Seandainya tadi tidak hujan deras, saya masuk kelas. Seandainya tadi tidak hujan, saya masuk kelas. Faktanya dia masuk kelas enggak? Enggak. Kenapa? Karena hujan. Berarti sama logikanya begini. Faktanya Yusuf melihat tanda dari Tuhannya, maka hamnya tidak muncul karena Yusuf melihat tanda kebesaran Tuhan. Tafsir nanti bicara macam-macam. Ada yang tafsir katanya dia melihat bayangan atau sosok sang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Itu penafsiran. Jadi intinya itu tadi itu. Tadi ada bilangan ya. Lah jadi wedok ya apa? Seperti Maryam. Kalau cerita ini Maryam itu kan tadi sudah kadung nazar nih orang tuanya, akhirnya diserahkan ke Baitul Maqdis oleh Nabi Zakaria. Maryam itu disiapi satu kamar khusus yang tidak semua orang bisa masuk. Tapi setiap hari Zakaria itu ngirim makanan, ngirim buah-buahan. Tapi setiap mau dikirim buah-buahan, sudah lengkap buah-buahan di dalam itu. Bahkan yang tidak usum sekalipun itu ada di situ. Nabi Zakaria tanya, qala ya Maryamu anna laki hadza? Dijawab oleh Maryam, qalat huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Sampai suatu ketika, tiba-tiba di kamarnya Maryam itu ada sesosok laki-laki yang gagah ganteng. Itu yang dalam bahasa Al-Quran disebut basharon sawiyah. Jadi basharon sawiyah itu sosok laki-laki yang seimbang. Yang gagahnya seimbang, dhuwur seimbang, gantengnya seimbang. Pokoknya ditulok itu enak. Tiba-tiba ada di kamarnya Maryam. Umpama ya, Maryam itu tidak punya kekuatan keimanan yang baik. Dia akan mengatakan begini, wah ini kalau cowok keren ini kesempatan ini. Kapan mana kalau masih ngeroh itu. Tapi apa kata Maryam yang dia bagikan dalam Al-Quran? Maryam mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, inni a'udzu bika minar rahman in kunta taqiyya. Aku berlindung dari godaanmu, minka a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah Zat yang Maha Rahman dari godaanmu kalau kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau orang sing budong wedok, baik punya suami atau istri, kalau panjenengan menjadi Maryam zaman sekarang, jangan ditanggapi. Katakanlah, saya menjaga ini, berlindung kepada Allah. Jauhi saya kalau engkau adalah orang baik. Itu ada ketegasan begitu. Ternyata itu Jibril. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki hulaman zakiyah. Dan itu hanya terjadi pada Maryam. Zaman sekarang nono wedok kok meteng hamil kalau bapaknya. Tidak mungkin kalau kemudian mengatakan ini Isa zaman sekarang, ya mungkin. Itu suka kate-kate. Allah hanya menciptakan yaitu inna mathala Isa indallahi kama mathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Cuma kemudian Nabi Isa ini dilabelkan kepada Isa bin Maryam. Jadi Isa bin Maryam. Jadi inilah pentingnya memberi nama yang baik sekaligus disupport dengan doa. Sekaligus doa itu implementasinya apa? Anak ini dibekali dengan agama sehingga dia bisa tumbuh menjadi orang yang bisa melindungi dirinya sendiri, meminta perlindungan Allah dengan bekal agama, fondasi yang kuat. Jangan sampai nanti ya Allah, naudzubillah. Sekarang banyak anak-anak kita itu yang di luar sana kecil itu gak tahu belajar agama, sekolah iki tok sing kejar kursus les iki. Begitu dewasa terjadi sesuatu, wong tua kan iso ngelus dodone dhewe ambek dodone ibu. Maksudnya ya Allah kan ngono tok akhir. Ini yang jangan sampai terjadi. Makanya kita berharap
terus kita upgrade diri kita, bagaimana kita memberi contoh dan teladan kepada putra putri kita, baik yang sedang di pondok ataupun yang hanya sekolah saja. Itu penting. Untuk yang kedua, apa kewajiban orang tua terhadap murid, terhadap anaknya? Insya Allah kita lanjutkan pada episode tahap waktu yang akan datang. Soalnya KPKP cinta no saiki materi kulo telas, kulo mboten ngisi malih. Kok gak ngisi? Wis kentekan materi gitu jadinya. Dan nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kalau kita cekap mengaten langsung. Monggo sekarang kita tutup. Nopo ada tanya jawab? Betul nggih? Nanti untuk tanya jawab, nanti tanyanya boleh di sini, tapi jawabnya di Ustaz Hamzah Fauris, ya. Jawabannya ada di sana semua. Mugi-mugi apa ingkang kula lan panjenengan lampahi menika terus dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap betul-betul pada Allah putra putri kula lan panjenengan betul-betul menjadi dzurriyyatan thayyibah, menjadi qurrata a'yun, menjadi auladan sholihin, putra putri yang soleh solihah dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Termasuk kita mudah-mudahan ditakdir, mudah-mudahan menjadi orang tua yang selalu semangat untuk menuntut ilmu, atau yang tadi disebutkan dengan muta'alliman. Kita doa dengan doa tiba dan doa majelis. Ala hadhihi niyyah, mudah-mudahan niat baik kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina khususan fi usulina fi ma'hadina hadratus syekh Asy'ari wa Muhammad Ma'sum bin Ali wa Buya Khairi Hashim wa jami'i usulina wa masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah.